Yang sukmo sesmitaning sun bono langgeng rahayu rahayu sagung dumadi. Kakang Badranaya, Kakang. Jroning swasana sing kaya mengkene panjenengane ingsun ora kawaya ngentasi kahanan sing wis padha korat-karit. Lah penemune Kakang Semar kaya ngapa? Kula piyambak nggih mboten saged minangkani Ndara. Kakang Semar mestine iso. Yen nganti Kakang Semar iki ora bisa, lanjur kahanane jagat iki lak ya korat-karit sak teruse. Aku muwuh isane Kakang Semar iki gelem sabiyantu gawe bebener balekno nyampurnakane jagat kang wis ora karu-karuan iki. Kudu bisa. Kudu bisa, Kakang. Nggih menawi ngaten nggih. Sawentawis kula tak ngleremne ati rumiyin Ndara. Ah, lek ngeten pun pripun? Ngaturaken sungkem bekti pukulun Sangjang Ismaya Jati ingkang titah nyuwun pitulungan dumateng panjenengan. Oh, yang sukma smitaning sun bono langgeng. Kresna, ya, kabeh iku dudu wenang nira. Kabeh mau purba wasesaning jagat, jagat dhewe sing bakal makerti aja cawe-cawe, aja melu-melu. Kahanan iki mung cukup ulun dhewe kang bakas nindakake mbesmi angkara murka. Mula jeneng sira kudu patut marang ingsun. Nuni nggih. Pukulun nuni nggih. Halo sahabat merinding, jumpa lagi dengan saya di channel yang paling top. Ini channel baru saya, channel Merinding Channel. Jadi di channel ini saya akan mengupas dan juga membahas tentang mitos yang bikin Anda merinding, tentang dongeng, tentang legenda, pokoknya tentang semua hal yang bikin Anda merinding. Dan hari ini saya mau hitungannya mau sedikit banyak mau tanya jawab dengan salah satu dalang yang sangat kondang di daerah Mojopahit, khususnya di daerah Mojokerto dan sekitarnya. Ini Pak Dalang Seno Aji. Dan beliau ini kapan hari saya sempat ketemu di petilasan Raden Wijaya. Beliaunya ini ngobrol dengan saya masalah pakeliran atau masalah Ringgit Purwo dan tentang pengalaman beliau sendiri masalah Ringgit Purwo yang banyak mengandung unsur-unsur gaib. Dan itu yang bisa membuat kita semua merinding, Bos. Oke? Langsung aja. Ini Pak dalangnya. Pak namanya Pak Seno Aji, Pak. Pak Seno Aji. Pak Seno Aji ini beliaunya ini sangat terkenal, Bos, di wilayah Mojokerto dan sekitarnya, nggih Pak nggih. Sering tanggapan temu di mawon Pak selama niki Pak? Ya 7 kabupaten. 7 kabupaten Pak Ya. nggih. Dari Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Ya. Pasuruan, Mojokerto, Jombang, sebagian Malang. Yang paling jauh Pak, yang pernah Paling jauh Purworejo. Purworejo Jawa ya Tengah. Pak ya. Iya. Tapi untuk saat-saat ini Pak, untuk saat-saat pandemi ini Saat gimana pandemi Pak? ini memang seniman itu sangat terpukul sekali. Semuanya ya Pak ya. Semuanya terpukul sekali. Ya. Harus pandai-pandai mencari ruang untuk bisa kita pentas, baik itu pentas virtual Iya. atau pentas sakral, biarpun hanya siang di punden-punden,
yang gitu ya, sangat Pak, ya? dituntut oleh masyarakat harus mengadakan suruhan atau ruah deso. Siap, Tuntutan siap. itu. Dan Tuntutan kita, ya, Pak, ya? Iya, kita harus tetap melaksanakan. Dan ini saya mau tanya-tanya Pak, kemarin kan saya juga ngobrol dengan jenengan masalah hal-hal gaib atau hal-hal spiritual yang di dalam Ringgit Purwo sendiri Pak. Itu pengalaman Bapak tentang hal-hal yang mistis atau hal-hal yang bikin kita merinding itu apa aja Pak? Kan kemarin kan Bapak cerita banyak sama saya. Iya, Nah, monggo Pak diceritakan ini biar pemirsa Merinding Channel ini bisa tahu yang real gitu loh Pak. Iya. Jadi bukan kisah-kisah yang hanya dongeng atau gini. Iya. Iya. Memang seorang dalang itu tidak menutup kemungkinan itu sangat dekat sekali dengan gegaiban-gegaiban. Iya. Iya, terus Pak. Kalau yang dari kasar ada juga yang Iya. bikin kita merinding. Ketika itu saya pentas di Iya. Jogoroto Jombang sana, itu hampir jam 12 malam, Iya. tiba-tiba lampu saya itu seakan hancur, meledak. Oh, meledak Pak ya? Meledak. Iya, terus? Meledak. Setelah itu saya ingat sesepuh. Nah, ini saya merinding. Sesepuh kalau ada cerita-cerita seperti itu, ada kejadian seperti itu, cempolonya dalang itu Ya. disiram dengan air kendi yang sudah disediakan di sandingan itu. Oh, gitu. Tadinya sebelum saya siram seperti api itu jatuh ke sini, saya juga boboh kayak begini. Oh, itu masih pakai apa yang tradisional itu Pak ya? Bukan. Bukan, sudah modern, lampu sudah yang lampu dop ya? Dop yang 200. Ya. Tapi kayak ada api yang turun ke sini, saya sampai Oh, gitu ya? Saya lalu ambil, ingat pesan dari pepunden, Ya. saya nyiram itu. Cempolonya saya siram. Cempolonya disiram. Lalu biak gini. Nggak terjadi apa-apa, itu yang nyala biasa. Padahal nyala aslinya Pak Padahal ya? aslinya nyala. Tapi kayak terbakar. Kayak terbakar jatuh kayak di jam 12 malam. Itu sudah berapa Pak? Berapa menit waktu Ya, pentas? Sudah masuk separuh? Oh, sudah. Kita kan mulai tamak itu Oh, iya, jam 9-an ya? Setengah 10. Setengah 10 ya, iya, iya. Itu kejadian hampir jam 12 malam. Gitu Pak ya? Kalau kejadian seperti itu bukan dari kehalusan. Itu orang yang sengaja ingin menjedah wayangan kita. Oh iya Kata siap ditenun siap itu, siap. Iya iya. diteluh itu. Ditenung biar acaranya tidak sukses. Nah. Biar acara berhenti. Kalau sepanjang ngomong lampu, kita pernah kejadian pentas itu di desa Watu Kenongo, Kecamatan Kenongo. Ponggeng, Mojokerto. Iya. Ketika saya tampil itu lampu pijar saya itu 600 watt, tapi sinarnya itu kayak dop 10 gitu. Redup berarti Pak. Redup banget ya. Setelah itu Iya. saya lihat ada orang dua lihat wayang di belakang di samping layar itu yang nggak ada anunya, Waduh. nggak ada lubangnya gini, nggak ada. Berarti Iya. itu bukan orang. Iya, katanya Nggak orang ada kecil. ininya itu kan Iya. berarti kan katanya orang-orang dulu kan bukan manusia. Iya, itu kan Iya, terus? dekat kali jurusan Berantas Sidoarjo itu. Oh iya iya Dekat iya sekali. iya iya. Setelah orang itu hilang, setelah lihat wayang, kata orang-orang jebyur ke sungai. Oh. Sungai itu lalu lampunya kembali lagi seperti 600 watt biar gitu. Wah, ini pengalaman yang menarik ini pemirsa. Ini saya merinding beneran ini. Ini tanpa rekayasa Pak, ini saya merinding. Wah, itu berarti pengalaman mistik yang sangat luar biasa ya Pak Dalang ya. Itu yang nyata dan tidak nyata. Berarti gini, kalau saya boleh ngomong berarti kayak yang pertama tadi lampu tiba-tiba kayak nyala api itu berarti kayak semacam tenung dan teluh Pak ya. Iya, teluh itu. Berarti itu memang benar-benar ada ya Pak? Iya, benar. Teluh dan tenung itu ya. Makanya dalang itu harus siap pegang seperti pegang dalang itu kalau Iya. berani pegang cempurute wayang, hidup matimu di sini. Oh, gitu, kamu Pak, ya? harus rela mati di panggung itu dan harus bagaimana caranya kamu bisa tidak mempan diguna-guna, ditenun dan itu. Siap dari jiwa Harus raga siap. kita harus Luar siap. dalam ya Pak ya. Siap. Siap menghidupi warga saya yang kerja itu 50 keluarga. Iya. Jadi saya setiap main itu yang ikut makan rezeki itu 50 keluarga. Berarti krunya itu ada sekitar 50-an. 50 keluarga 50 itu yang ikut. Makanya saya bangga bisa memberikan peluang pekerjaan untuk Wiyogo, untuk Sinden dan kru-kru yang lain. Itu. Mantap ini. Dan wayang sendiri itu kan budaya dari nenek moyang kita yang dari dulu Pak ya, dari sebelum Mojopahit juga ada kayaknya loh Pak ya. Kalau Iya, kalau memang saya lihat ceritanya kan kayak gitu. Jadi ya memang cocok untuk diuri-uri ya Pak ya. Benar. Apa ada lagi Pak kisah-kisahnya yang Yang baru-barusan ini ada. apa itu Pak? Barusan ada seorang dalang dipukul wong gendeng lah. Wah ini menarik ini pemirsa. Gimana Pak ceritanya Pak? Gimana? Ceritanya
nggak ada tanda-tanda. Itu tahun berapa, Pak? Tahun berapa? Ya, Tahun berapa? kira-kira 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Oh, berarti baru, Pak, Masih ya? baru. Masih baru ya? Jadi kejadiannya itu di Desa Pakis, Kecamatan Trolan, Mojokerto sini Iya, saja. iya. Gimana, Pak? Gimana ceritanya ini? Seru ini. Waktu itu saya dalang mulai jam 11, sudah duduk dalang gini enak. Iya. Terus? Jejerannya di Worowati, Bathara Kresna. Ya kita sudah untuk cono wayang enak. Iya. Tiba-tiba ada anak itu ganteng sih, bajunya bersih. Saya mengira itu anak dari krunya sound system. Oh, gitu. Ya, ya, Dari ya. kru, Ya. Terus? Operator. Ya. Tiba-tiba naik ke panggung, jalan itu pelan-pelan, di depannya sinden itu ada 7 sinden. Dia jalan enak aja gini. Dek, dek. Tuh gitu. Tapi hati saya bilang, Feelingnya nggak enak, Pak ya? feelingnya saya nggak ada Iya. tanda-tanda. Iya. Lo mic saya ini kan sudah enak. Sudah enak, ya. Ngorok bassnya keluar, lomitnya ada, Nggih. enak sudah. Nggih. Loh, mau dibenak apa nih kan gitu ya? Iya, Tiba-tiba iya. dia datang tidak mengambil mic saya. Ya. Terus? Tiba-tiba dia itu kuda-kuda di depan saya. Jalep gini, mata ini langsung goblak saya. Ya Sudah tahu kan di Allah. dalam situ. Sudah rame langsung, Pak ya, berarti ya? Rame ya, pengendang saya membawa kendang kaparukan anak itu. Ada anak saya sendiri Ya. bawa demung yang bilahan kuningan itu Ya. mau Waduh. dipukul. Tiba-tiba ada suara teriak dari dalam yang punya hajat. Ya. Iku arek stres gitu ya. Gitu. Wah, ini kejadian yang luar biasa. Iya. Ini kayaknya aja Bapak aja yang kayak gini, Pak ya. Belum ada kayaknya, saya Ya, belum belum pernah ada. dengar kalau ada Belum ada. dalang yang dipukul Ya, sampai. belum ada. Wah, ini mantap ini kisahnya Pak Dalang ini. Wah. Itu terus gimana, Pak? Diproses apa enggak itu, Pak? Gimana lagi? Ya. Ada dari teman kita itu, saya dibawa ke puskesmas waktu itu malam, Ya, hampir jam 12 di Ya. puskesmas. Mau minta otopsi katanya. Iya, iya. Di puskesmas ditolak sama perawat itu. Pak, kalau minta otopsi harus ada surat dari Kapolsek. Ditemani Kapolsek dari anggota polisi gitu ya. Iya. Tiba-tiba saya ke Polsek lagi. Iya, terus? Kembali ke Polsek. Waktu saya di Polsek, ada anggota itu Pak Pri itu, ada apa Pak? Ini dipukul orang gila gitu ya. Oh, gitu. Lah anggota Pak Pri itu dari kepolisian malah ketawa. Kenapa, Pak? Kok malah diketawain? Karena yang mukul saya itu Ya. adiknya Supri yang Ya. nyapu-nyapu di Polsek itu juga agak gini. Oh, gitu. Jadi sekeluarga itu 7 orang itu gini semua. Gila semua. Gila semua. Jadi nggak bisa diproses. Malah ketawa-ketawa polisinya. Waduh, ini. Nah, ini. Tapi Pak, ada efek nggak Pak setelah kejadian itu, ada efek apa, tanggapannya laris apa gimana? Apa gimana? Kalau itu saya Ada ambil efek. hikmahnya ya. Iya. Gimana? Yang jelas itu orang gila itu kan nggak punya karep ya, nggak punya Iya. tujuan. Iya, nggak punya tujuan ya. Nggak punya tujuan. Pembuktiannya seminggu kemudian ada wayang di desa itu. Oh, gitu. Saya lihat nonton wayang di Iya. Pakis itu. Anaknya itu saya jajari gini, rokokan sambil joget-joget. Gak kenal saya. Sudah nggak kenal lagi, Gak Pak ya? kenal. Kalau ada istilah musuh, mesti Iya, kan lari, mesti, iya. lari kata saya. Iya. Dia nggak kenal. Jadi, Berarti gila beneran. iya, gila bener begitu. Enggak. Wah, ini pengalaman yang sangat luar biasa ini. Ini tapi bukan pengalaman gaib, tapi bikin merinding, Pak, itu Iya. kalau dipukul orang gila. Tapi dalam hikmahnya setelah kejadian itu, Iya. orang-orang bilang, kamu itu distempel Gusti Allah. Distempel Gusti Allah maksudnya, kau itu bakal lari saat terus ya itu. Wah, Nyatanya mantap. dari itu Langsung, Pak, saya ya? meroket terus sampai hari gini. Gitu terus ya, Pak, ya? Iya, melambung terus. Tapi kan gini, Pak, ada beberapa cerita dari orang-orang tua zaman dulu ya. Bahwasanya kalau pernah ditanggap oleh gaib, itu katanya bikin sukses, bikin namanya melejit. Itu bener apa enggak, Pak? Apa Bapak pernah kayak gitu? Iya pernah. Nah, gimana, Pak? Dulu itu gini, saya itu antara bulan Mei dan bulan Juni itu kan hampir sulit saya membedakan waktu Iya, itu ya. iya. Lah, kebingungan saya ini. Ada job bulannya itu Juni, Iya. tanggalnya 7. Terus? Mainnya di daerah Prambon, kecamatan Prambon Sidoarjo apa Iya. Prambon Nganjuk, Pak? Desa Bulang, kecamatan Prambon, Sidoarjo. Oh, Sidoarjo, ya. Waktu itu saya sudah datangkan kru ke sana. Ya. Di desa itu muter-muter, nggak ada orang yang hajatan. Nggak ada. Tapi sudah dikasih DP? Sudah kasih DP. Muter-muter, nggak ada yang hajatan. Ada yang orang hajat masih bulan depan, nanggap dalang seno bulan depan. Ternyata salah catat saya ini. Oh, gitu, Pak. Tiba-tiba ditolong oleh Polo Bulang itu. Ya. Pak Seno, berarti sampean niku wis wayahe main ning kene, main ning pasar. Dimainkan akhirnya, Pak ya? Iya, dimainkan di pasar Bulang itu. Ya.
dari pendanaannya door to door ke pasar-pasar itu malam itu seadanya dapat Seadanya, berapa ya. saja saya terima Ya, daripada ya, ya. kita Ya. merugikan anggota yang sudah Ya, ya, kasihan, ya. Nah itu kejadian. Ya mungkin ada sebuah panggilan goib harus segera dalang di sana. Gak serantan katanya. Kepingin tahu dengan saya gak Iya, iya. serantan. Mantap. Dan ini saya kepingin tanya satu lagi nih, Iya. Pak Seno ini. Saya kepingin tahu sekali, ini kan jarang dibahas. Jadi saya kepingin tahu, dalang itu kok nggak kencing dari mulai awal permainan sampai akhir permainan itu rahasianya di mana itu, Pak? Saya kepingin tahu. Kalau saya itu Ya. tidak sama dengan dalang yang lain. Ya. Kalau dalang yang lain itu mungkin menggunakan magic atau doa-doa. Iya, iya, iya. Kalau ya. saya tidak. Gimana, Pak? Begitu saya lenggah mau tamak dalang itu, kita ini kan sepenuhnya kita bisa gerak, kita bisa bicara, kita nyuwun welasase, nyuwun dikasih, Ya. nyuwun ditresnani. Ya. Itu semua kita bobokkan kepada Gusti Allah. Jadi kita sepenuhnya pasrah. Berarti main roso Iya, main rasa. Orang dalang ya nggak mungkin ada rasa kepingin pipis, karena rasanya wong dalang kok Ya, kadang karena mungkin karena sudah nyaman, Pak ya. sudah nyaman, Sudah nyaman, sudah menyatu dengan apa pakelirannya sendiri ya. sudah enjoy. Oh gitu. Soalnya ini kan saya dari dulu kepingin tahu, Pak. Itu rahasianya seperti apa? Kan bapak saya sendiri juga seorang dalang, tapi sudah almarhum. Iya, iya. Dari saya kecil sudah almarhum. Jadi saya kepingin tahu, oh ternyata seperti itu. Tapi ada yang pakai magic, Pak ya? Ada yang pakai magic ya, yang biasa lakukan beliau-beliau itu, saya enggak. Saya Gitu, kita Pak, ya? cuma pasrah bongkoan kepada Allah, gitu aja, kepada Gusti. Oke, mantap. Dan Oke. wayang itu gini, Gimana, ada Pak? fenomena seperti ini. Kalau dari rumah ingin dalang di suatu daerah, mainnya tampilnya di enak-enak, nggak mungkin bisa. Gitu, Pak ya? Karena itu karso, karpe pikiran, bukan karpe hati. Iya, iya, iya. Nanti kalau kita pentas mungkin kebalikannya. Nggak enak belas korat karet, salonnya benging dan sebagainya. Oh, gitu. Jadi kalau ke sana kita ini tetap memakai pasujutan, kita pasrah nyuwun, Iya. sukses nyuwun diwelasi, diasi banyak penonton memberkahi semuanya. Dan apa mesti harus sebelum awal-awal pementasan itu ada semacam ubur rampe atau apa? Biasanya kan dikhususkan di gong. Ya, Itu apakah itu wajib apa gimana, Pak? ya itu wajib bagi saya. Gitu, Pak ya? Berarti harus ada 3 kalau saya. Iya, gimana, Pak? 3 ukur rampe itu yang namanya sandingan pepek ya. Iya, sandingan bapak. Sandingan pepek itu di gong. Di Ya. gong itu dari siang sudah ditaruh di sebelahnya gong. Ya. Setelah itu mau giro endro, giro janten itu tumpengan dulu. Gitu ya, Pak ya? Ya, tumpengan. Setelah itu ujubnya tumpengan itu untuk empu sedam, empu panulo. Oh, gitu. Di zaman Majapahit itu empu sedam, empu panulo. Kalau yang lebih dimudahkan lagi untuk Jeneng Sunan Bonang, Sunan Kalijaga. Oh, Nah, mantap. itu yang di gong. Kemudian ada lagi di dalang. Di pedalangannya sendiri, Di Pak ya? pedalangan ada. Ya. Kenapa harus di pedalangan? Karena kita bisa mobah mola itu diobah ke Gusti. Iya, Nah, siap. kalau terjadi apa-apa seperti saya disantet dulu itu, Iya. kita kan minta tolong siapa? Minta tolong kadang kita sedulur papat lipo pancer, saya membuktikan melalui ambil kendi yang isi air Mantap itu. ini, Iya, iya. Saya siramkan di Solo, lampunya biak kembali toh. Iya. Sinden pun harus ada. Oh, gitu ya, Pak ya? Iya. Ada sendiri, Pak ya? Di tempat riasnya itu harus ada. Karena banyak sinden saya yang kesurupan karena di sana nggak ada. Ada, Pak, yang- banyak. Waktu pentas itu, Pak? Waktu pentas Remo, Ya. itu belum kesurupan. Ketika dia mau lucat kemasukan. Oh, gitu. Iya, itu kejadian aneh. Dia itu kerasukan, ngecewebret ngoceh, mencela semua masyarakat itu. Balik dusun gak tahu di rumah, sumure gak dikai lampu, kon sugih gak gelem Itu amal. main di punden apa main di apa, Pak? Waktu itu ruah desa, tapi tempatnya di Punden. Di punden. Iya. Oh, iya, iya. Ngecebret itu tadi mewakili kata-kata dari buyut Punden itu. Marah-marah. Dan dia tidak mau pulang juga. Dikasih kembang, Iya. dimakan. Dikasih menyan itu dimakan. Wah, Disuruh pulang nggak mau. sinden, Pak ya, tapi Iya, yang sinden, kemasukan ya. sinden Cewek ya. yang kemasukan. Sindennya mau pulang, kalau Dalang Seno memberi izin saya pulang, Dalang Seno harus turun. Oh. Nah, Ngeri itu. Saya nggak pernah dalang turun itu nggak pernah. Baru Iya. kali ini karena diminta itu. Diminta Ada saya- sama yang yang kerasukan Iya, itu. yang kerasukan Akhirnya saya turun. Iya. Saya turun ke belakang tempat Iya. rias itu, saya salami ini, dia mencicil. Dalang Seno gitu ya. Iya. Loh kok tahu aku? Iya, Dalang Seno kamu. Wah, iya. Aku pamit. Salaman, assalamualaikum, geblak sudah. Sudah langsung pergi, Pak ya. Langsung pergi.
Lah kok dalang kok ditinggal mlaku-mlaku ya. Iya, iya. Tapi juga masuk akal, Pak. Iya. Tapi ya memang fenomena apa gaib itu gimana ya? Nggak bisa ditebak ya, Pak ya? Nggak bisa ditebak. Jadi sajen tadi itu sebenarnya untuk apa, Pak? Apa untuk menghormati para leluhur? Apa ada sesuatu yang khusus atau? Dari sajen itu kan bermacam-macam. Iya. Bermacam-macam. Satu, kita mulai berbicara masalah sodako. Gitu ya? Ya, di wadah itu kemaron atau apa, atau rege, itu di bawahnya pasti ada daun jati dan daun kluwe. Oh gitu ya. Setelah itu ada beras pitra. Iya. Pitra itu kan yang ujungnya untuk diberikan pada orang. Iya, Nah, iya. Setelah itu ditutup gedang. Pisang gepok 1 dan pisang rojo. Pisang raja. Ya. Nah, di atasnya dikasih cikal bakal atau cok bakal. Cok bakal, ya. Nah, di cok bakal itu bermacam-macam juga. Gitu ya. Ada kebutuhan pawon, ada Ya. kebutuhan ibu atau orang dulu yang Rumah nginang tangga, itu, ya. suruh-suruh ada. Ada jarum, Ada jarum, ada dom, Ya, ada ada benang. kaca, ada benang, Ya. dan sudah lengkap Ya, di sana. gitu ya, Pak ya. Dan ada sate mentah. Oh gitu. Ya daging yang dibikin sate ditaruh di situ. Nah, itu keperluannya itu namanya sanding. Sandingan itu kekanti, sandingan itu teman. Ya. Kalau dalangnya kena apa-apa, ya dalangnya tinggal sambat yang ada di sini. Maksudnya sedulur papat limo pancer bakal ami tulungi kowe dengan sarana itu. Iya, mantap, mantap. Berarti itu sajen itu tidak sembarangan, Pak ya. Iya, Berarti tidak kan sembarangan. dia selain untuk menghormati leluhur juga untuk sandingan itu hitungannya teman lah ya. Iya. Teman di waktu kita Untuk perisai kita ya, kerja. perisai kita kerja. Oke, saudara, ini mantap sekali penjelasan dari Pak Dalang. Terima kasih Pak Dalang sudah Sami-sami. sudah mau saya wawancarai ini seputar gaib. Jadi nanti kita sambung lagi kalau ada waktu ya Pak Dalang ya. Oke, monggo. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam merinding. Rahayu, salam merinding.